Malaysia, yang dimana kantornya itu terdapat di Singapura. Grab adalah sebuah perusahaan teknologi yang berasal dari Malaysia dan memiliki kantor di Singapura, yang dimana menyediakan layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan roda 2 hingga roda 4. PT Grab hanya menyediakan aplikasi saja. Untuk kendaraannya sendiri adalah milik mitra Grab yang telah bergabung menjadi bagian dari PT Grab. Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hoi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia. Mereka melihat ada dampak negatif dari tidak efisiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu. Mereka pun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang dimana kemudian dinobatkan mereka sebagai finalis dalam kontes Harvard Business School pada tahun 2011. Yang dimana Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berada di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Yang dimana layanan Grab ditunjukkan untuk memberikan alternatif kendaraan bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan, yang dimana meliputi kendaraan beroda 2 dan roda 4. Seiring perkembangan zaman, Grab meluncurkan beberapa layanan tambahan seperti Grab Express, Grab Food, Grab Market, dan lain sebagainya. Layanan-layanan tersebut bertujuan untuk membantu atau mempermudah pekerjaan masyarakat. Adapun visi dan misi perusahaan Grab adalah untuk menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara di setiap hari. Kemudian misi dari PT Grab yaitu dapat membuat platform transportasi yang paling aman, membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik dan dapat meningkatkan taraf hidup mitra Grab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi S dan kekuatan Grab. Grab menerapkan beberapa strategi seperti inovasi, kemitraan, dan pendekatan berpusat pada pelangganan untuk menjadi pemain utama dalam industri transportasi dan on-demand di Asia Tenggara. Strategi inovasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu memperkenalkan fitur dan layanan baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Terus-menerus mengembangkan aplikasi untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Terus selanjutnya ada strategi kemitraan. Strategi ini menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan organisasi untuk memperluas penawaran lainnya, serta menjalin kerjasama dengan bank, perusahaan asuransi, dan bisnis lainnya. Selanjutnya ada strategi pendekatan berpusat pada pelangganan, menempatkan analitik data sebagai pilar utama dalam upaya mereka untuk mengenal dan memahami pelanggan mereka, menawarkan layanan pelanggan 24 jam, menerapkan fitur yang mudah digunakan di aplikasinya, mengadaptasi strategi pemasaran dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi dari masing-masing segmen pasar. Selanjutnya ada strategi pemasaran, segmentasi pelanggan berdasarkan demografi, perilaku, dan preferensi, menyesuaikan pesan pemasaran dan penawarannya dengan segmen pelanggan tertentu, memanfaatkan media sosial dengan memasang iklan atau membagi tautan, memberi promosi dan diskon menarik. Untuk kekuatannya, Grab memiliki kekuatan jaringan yang luas dengan banyaknya driver terutama di kota-kota besar. Selanjutnya, keamanan dan kenyamanan. Grab memiliki standar keamanan yang tinggi seperti fitur keselamatan, share trip, dan emergency button. Selanjutnya, layanan yang beragam. Grab menawarkan berbagai layanan seperti transportasi, pesanan antar makanan, antar barang, dan pembayaran. Selanjutnya, paket langganan. Grab Unlimited menawarkan penghematan yang tidak terbatas berdasarkan rata-rata pengguna di aplikasi Grab. Selanjutnya, Grab for Business. Grab for Business dapat membantu menangani berbagai kebutuhan perusahaan seperti transportasi, makanan, pengiriman barang, dan belanja kebutuhan kantor. Selanjutnya ada Grab Ads. Grab Ads menghubungkan bisnis dengan jutaan konsumen di Asia Tenggara. Selanjutnya ada kerjasama dengan mitra strategis. Grab sendiri bekerjasama dengan berbagai mitra strategis termasuk pemerintah dan perusahaan lainnya. Selanjutnya program loyalitas. Mitra Grab mendapatkan program loyalitas untuk meningkatkan keuntungan.
Serta terakhir ada laporan pendapatan. Mitra Grab mendapatkan laporan pendapatan untuk membantu pengelolaan uang. Baiklah, sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan Grab, di mana Grab memiliki ketersediaan terbatas, dan meskipun terbatas cakupan layanan Grab, beberapa daerah masih dibandingkan dengan Gojek, di mana hal yang pengguna aplikasi dan suka mengeluh dengan pengguna kadang-kadang akses susah digunakan, di mana keluhan mereka yang menggunakan media sosial dan memakai jasa ojek online, dan di mana keluhan yang sering didengar oleh pengguna yaitu menambah kemacetan, dan yang kedua konflik di mana dengan Gojek konvensional, dan ketiga jaringan sering bermasalah. Kekurangan pemahaman masyarakat terhadap aplikasi online dan di mana tersebarnya data pribadi, banyaknya driver tidak berhati-hati dalam perjalanan, dan kemungkinan tidak saling mengenal dengan driver lain. Sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grab memiliki peluang pasar yang signifikan di Indonesia, yang merupakan salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Dengan populasi sekitar 250 juta, Grab berencana untuk mengembangkan platform teknologinya untuk memanfaatkan potensi ini, terutama dalam layanan transportasi dan pengiriman makanan. Strategi pengembangan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, diversifikasi layanan. Grab tidak hanya menyediakan layanan transportasi seperti GrabCar dan GrabFood, tapi juga menawarkan layanan pengiriman makanan atau GrabFood dan layanan keuangan atau Grab Finansial. Diversifikasi ini membantu Grab menjadi solusi yang komprehensif bagi konsumen, meningkatkan loyalitas dan penggunaan layanan. Yang kedua, ekspansi pasar. Grab telah melakukan ekspansi ke berbagai kota besar di Indonesia dengan tujuan untuk memperluas jangkauan layanan. Ini termasuk akuisisi Uber yang memperkuat posisi di pasar. Yang ketiga, mitra strategi. Melalui mitra dengan berbagai perusahaan, Grab dapat memperluas layanan dan menciptakan nilai tambah bagi pengguna. Ini juga memungkinkan Grab untuk memasuki segmen pasar baru dengan lebih efektif. Kesimpulan, Grab memiliki peluang yang sangat besar di Indonesia berkat populasi yang besar dan kebutuhan akan layanan transportasi serta pengiriman yang efisien. Dengan strategi diversifikasi layanan, ekspansi pasar, dan kemitraan strategis, Grab berupaya untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang industri. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya meningkatkan loyalitas penggunaan, tetapi juga memungkinkan Grab untuk terus berkembang dalam ekosistem layanan berbasis aplikasi yang semakin kompetitif. Grab merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara yang menawarkan berbagai layanan, termasuk transportasi online, pengantaran makanan, logistik, dan layanan keuangan digital. Namun, dalam setiap sektor bisnis, Grab menghadapi ancaman dari berbagai kompetitor yang memiliki strategis dan keunggulan masing-masing. Berikut adalah ancaman Grab berdasarkan kategorinya. Yang pertama, ada transportasi online atau ride-hailing. Ada perusahaan Gojek, itu menyediakan layanan GoCar, GoRide. Pemainnya kuat di Indonesia dan ekspansi ke Asia Tenggara. Yang kedua, ada Maxim, tarifnya lebih murah dan semakin populer. Ada InDrive, model negosiasi, tarif menarik pelanggan. Ada Uber, berpotensi kembali ke pasar Asia Tenggara. Ancaman utamanya itu peran harga, inovasi layanan, dan strategi promosi agresif. Yang kedua, ada pengantaran makanan atau food delivery. Gojek itu menyediakan layanan berupa GoFood, jaringan restorannya luas di Indonesia. Yang kedua ada Shopee Food, diskon dan cashbacknya besar, menarik pelanggan. Yang ketiga ada AirAsia Food, ekspansinya dari bisnis penerbangan ke food delivery. Ancaman utamanya itu persaing harga, kecepatan pengirim, dan ketersediaan restoran. Yang ketiga ada logistik dan pengantaran barang.
Perusahaan Gojek menyediakan GoSend dan juga GoBook. Pengiriman dalam kota dengan tarif bersaing. Yang kedua ada JNT, JNE, Si Cepat. Dominasinya di sektor pengiriman jarak jauh dan e-commerce. Ancaman utamanya itu efisiensi pengiriman, biayanya rendah, dan juga kerjasama dengan e-commerce. Yang keempat adalah layanan keuangan, fintech, dan juga dompet digital. Ada GoPay, terintegrasi dengan ekosistem Gojek, yang ada ShopeePay, cashback-nya tinggi, dan bebas biaya transaksi. Ada Dana, Oppo, Link Aja, dan kompetitornya kuat di pembayaran digital dan vintage. Ancaman utamanya adalah promo agresif, integrasi ekosistem, dan loyalitas pengguna. Yang terakhir adalah e-commerce atau potensi persaingan di masa depan. Shopee atau Tokopedia, Goto, Lazada, Bukalapak, pemainnya dominan dengan ekosistem kuat. Ancaman utamanya jika Grab masuk e-commerce harus bersaing dengan platform mapan. Jadi, kesimpulannya, untuk tetap unggul, Grab harus terus berinovasi, menawarkan harga kompetitif, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat loyalitas pengguna dengan promo dan layanan keunggulan. Adaptasi terhadap tren pasar dan teknologi menjadi kunci dalam mempertahankan posisinya sebagai super FFV legasi di Asia Tenggara.